فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masuk ke muka surat 84 dari Muqaddimah Tawdihil Ahkam. Qala rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu rabi'ah. Masalah yang keempat, ad-dalilu ala i'tibari maqasidi syariatil kulliyah. Dalil yang menunjukkan terpandangnya maksud-maksud syariat yang bersifat universal, menyeluruh. Ad-dalilu ala anna syari' qasadal muhafadzata 'alal qawaidis salasah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya si pembuat syariat memang menginginkan untuk memelihara kaidah yang tiga, kaidah daruriyah wal hajiyah wa tahsiniyah, walaupun levelnya bertingkat-tingkat, tapi yang mampu dijaga. Huwa istiqra'us syariah, yaitu dengan kita menelusuri syariat, mempelajari sedikit demi sedikit ayat-ayat, terutama ayatul ahkam, demikian pula hadis-hadis, terutama ahadisul ahkam. Wan nadharu fi adillatihal kulliyah wal juz'iyah, juga merenungkan dalil-dalilnya yang bersifat global dan yang bersifat parsial. Sering Nabi menyebutkan ini, kemudian menyebutkan alasannya. Ini kira-kira untuk menjaga apa, akan difahami dengan penelitian insyaallah. Faqad tadhafara ba'duha ma'a ba'din. Terkadang sebagiannya itu terkait dengan sebahagian yang lain. Dalil yang ini terkait dengan dalil yang itu. Fasara min majmu'iha at-tawaturul ma'nawi. Sehingga jadilah karena terkumpul, ketika dalil-dalil itu terkumpul menjadi mutawatir secara maknawi. Fa innal ulama lam ya'tamidu fi isbati qasdi syari' fi hadhil qawaid ala dalilin maksus. Karena para ulama mereka tidak bersandar pada dalil khusus di dalam menetapkan maksud dari si pembuat syariat di dalam kaidah-kaidah ini. Ya seringkali difahami setelah mempelajari sejumlah dalil, bukan hanya satu dalil. Melihat apa sisi kesamaan dalil ini dengan dalil itu. Li'anna fi juz'iyatil adillah nau'u dhannin. Karena di dalam dalil-dalil yang sifatnya parsial, hanya sebahagian saja, itu ada suatu jenis persangkaan. Ya, kita menyangka mungkin maksud Nabi begini, tapi baru persangkaan. Tapi kalau sering kita lihat, kita gabungkan dalil-dalil yang lain, ketahuan, oh memang selalu arahnya ke sini. Akhirnya terbentuk suatu kaidah misalkan. Inda ba'dil usuliyin, menurut sebagian ahli usul. Wa innama alfau adillata syari'ata kullaha. Hanyalah mereka itu mendapati dalil-dalil syariat semuanya dairatan, beredar atau berputar, beredar ala khuturati tilkal qawaid, kepada agungnya nilai dari kaidah-kaidah tadi. Khuturah kadang artinya bahaya, terkadang artinya adalah nilai yang tinggi, khuturah. Faman kana min hamalatis syariah, barang siapa termasuk dari para pembawa syariat, yaitu para ahli ilmu, yashulu alaihi isbatu maqasidis syari', akan mudah bagi dia untuk menetapkan tujuan-tujuan si pembuat syariat. Dan ini sering disebut oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in dan juga di dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Jelas Ighatsatul Lahfan ma'rakah besar sekali, medan perang banyak dalam kitab itu, perang pemikiran dari berbagai sisi. Nah, beliau sering menyebutkan tujuan syariat dalam masalah ini begini. Buktinya dalil, disebutkan sejumlah dalil. Yang banyak dibahas apa? Itu tipu daya, membahas juga masalah haramnya musik. Kenapa sih sampai musik diharamkan? Disebutkan dari sejumlah sisi dan seterusnya. Nah, menyebutkan tujuan syariat adalah untuk ini dan seterusnya. Kemudian masuk ke muka surat berikutnya yang 85. Sayang ya, beliau tak sekalian memberi satu contoh biar kita punya gambaran yang lebih real. An-naw'u tsani, jenis kedua. Sebelumnya jenis pertama yang mana? An-naw'ul awal fi bayani qasdis syari', menjelaskan maksud dari pembuat syariat, fi wad'is syari'ah, di dalam meletakkan syariat. Jenis yang kedua apa? Fi bayani qasdis syari', menjelaskan maksud dari pembuat syariat, fi wad'is syari'ah,
Litaklif, untuk pembebanan, membebani para makhluk, bil maqdur, dengan sesuatu yang dimampui, wa ma la haraja fih, dan pembebanan yang tidak menyulitkan di situ. Wa yahtawi ala masail, jenis kedua ini meliputi sejumlah permasalahan. Al mas'alatul ula, masalah pertama, sabata fil usul, telah pasti di dalam kitab-kitab usul, anna syartot taklif, bahwasanya syarat pembebanan syariat, au sababah, sebab pembebanan syariat, kudratul mukallaf, kemampuan dari orang yang dibebani syariat alaih, untuk melaksanakannya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Nujaim al-Hanafi di dalam Al-Asbah wan Nadhair, al-ahkamus syariah manutatun ala al-qudrah wal istita'ah. Hukum syariat itu digantungkan pada adanya kemampuan dan kekuatan. Makanya kalau kekuatan hilang, maka beban dari orang itu akan dihilangkan secara keseluruhan kah atau sebagiannya dan seterusnya. Karena Allah memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian famala qudrata lil mukallafi alaih, maka suatu amalan yang mukallaf tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakannya, la yasihu taklifu bihi syar'an, secara syariat tidak sah untuk dia dibebani dengan itu. Baik. Sholat berdiri, kalau tak mampu duduk, kalau tak mampu ya berbaring dan seterusnya. Baik. Tidak boleh dibebani melebihi kemampuan. Wa in jaza aklan, walaupun secara akal mungkin saja terserah Allah kan, fa'alu lima yurid, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Terserah Allah. Iya, masalah dari sisi akal Allah mampu dan Allah mungkin saja untuk membebani makhluk melebihi kemampuan. Tapi secara syariat Allah tak mau itu. Allah telah menetapkan tidak membebani melebihi kemampuan. Toyib. Fal awsaful lati tubi'a 'alaihal insan, sifat-sifat yang mana manusia tercetak di atasnya, kita manusia bukan malaikat. Kasyahwah, ada syahwat, dan seringkali syahwat itu meletihkan, melemahkan, menjadi apa? Sisi kelemahan yang besar untuk setan masuk. Ila ta'am, kepada makanan, tanpa makanan melemah. Awis syarab, minuman. La yutlabu raf'uha, tidak dituntut untuk dihilangkan. Walaupun banyak makan, orang yang banyak makan akan banyak minum. Yang banyak minum akan apa? Akan banyak mengantuk. Yang banyak mengantuk akan kehilangan kebaikan yang banyak, kata para ulama. Itu betul. Tapi kita masih manusia, perlu makan, perlu minum, bahkan juga perlu tidur. Thayyib. Maka tidak dibebani melebihi kemampuan. Fa innahu min taklifi ma la yutaq. Karena kalau syahwat ini dihilangkan secara total, ini membebani manusia dengan sesuatu yang tidak dia mampui. Puasa bagus, keutamaan puasa banyak, tapi tidak diwajibkan untuk kita sampai puasa total 24 jam. Siapa yang mampu kecuali orang tertentu, itu pun berapa hari dia mampu. Setelah sekian hari, baterai akan sowak. Baterai habis nanti. Robot pun tak mampu. Baik. Kalau dikatakan, tapi kalau dia pakai tenaga nuklir mampu bertahun-tahun. Kita bukan robot nuklir, walaupun di Indonesia ada bakso nuklir. Ini prakteknya setelah 2-3 hari lapar lagi. Kemudian al-mas'alatus tsaniyah, masalah yang kedua, la taklifa bima la yutaq. Tidak ada pembebanan dengan sesuatu yang tidak dimampui. Kira-kira yang masalah yang pertama tadi intinya apa ya? Syarat taklif adalah kudrah. Kalau masalah yang kedua, tidak ada taklif dengan yang tidak dimampui. Hampir mirip sebenarnya, tapi mungkin dari sudut pandang tertentu ada sedikit perbedaan yang beliau inginkan. Intinya, kalau tidak dimampui, maka kita tidak dibebani melakukan yang itu. Al-awsaful lati la qudrata lil insani ala jalbiha, sifat-sifat yang mana manusia tidak mampu untuk mendatangkannya. Wala daf'uha, dan juga tidak mampu untuk menolaknya, ala qismain, terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, yang pertama, maka nanati jata amal. Sifat tadi adalah hasil dari suatu amalan. Kal ilmi wal hub, seperti pengetahuan dan rasa cinta. Sayang ya tidak diperinci sekalian. Contohnya macam mana?
Tapi jelas ilmu sendiri bertingkat-tingkat. Kalau kita belum tahu, kita dimaafkan. Kita masih proses belajar, belum tahu ini, belum tahu itu, misalkan. Yang sudah diketahui, itu menjadi beban syariat. Itu apa, hujan? Oh, bukan, lori. Oh iya. Asani yang kedua, makana fitriyan, yaitu sifatnya adalah sudah menjadi fitrah manusia, walam yakun natijata amal. Bukan menjadi hasil dari suatu amalan. Kasyajaah, memang ini jenis, ini anak kecil ini memang jenis pemberani. Wal juben, dipanggil juben kah? Yaitu apa? Sifat penakut. Juben bukan mentega itu ya. Wal hilm, yaitu kesabaran. Fal awal, kalau yang pertama hasil dari amalan, dhahirun, ini jelas annal jaza yata'allaqu biha fil jumlah. Balasan itu terkait dengannya secara global, min haitsu kaunuha musabbabatin, yang mana dia adalah dihasilkan, musabbabah, diakibatkan, min asbabin muktasabah, dari sebab-sebab yang diusahakan. Sayang ya kalau cuma teori nadhari, bukan diberi contoh. Contohnya macam mana kalau dikaitkan dengan taklif bimala yutok? Karena kalau kita menebak-nebak masih susah tentunya. Boleh jadi beliau ingin perkara yang lain. Intinya ini terkait dengan usaha. Dengan adanya usaha, lihat yang sudah sesuai usaha, bebannya disesuaikan. Kalau di luar kemampuan usaha, ya jelas ini dimaafkan. Yang kedua, asaniyah min wuqu'is sawab 'alaiha au ada bukan ini lompat. Wa amasani, adapun yang kedua, wa huwa makana minha fitriyan, yang mana sifat-sifat tadi bersifat fitrah. Fayung doru fihi min jihatain, maka sifat tadi dilihat dari dua sisi. Ahad ihdahuma, yang pertama annaha majbulatun lisyari', mahbubatun lisyari', sifat tadi dicintai oleh si pembuat syariat, au ghairu mahbubatin lah, atau tidak disukai. Asaniyah yang kedua, min wuqu'is sawabi 'alaiha au adami wuqu'ih, ada pahala atau tidak ada pahala. Fan nadharul awal, sudut pandang yang pertama, disukai atau tidak disukai, dhahirud dalil an-naqli, dhahir dari dalil nakli, annal hubba wal bughdha yata'allaqu biha, perkara yang disukai, kecintaan dan kebencian terkait dengan itu. Seperti apa? Allah cinta kepada karakter yang ada pada siapa itu? Al-Asad Abdul Qais, yaitu al-hilmu wal anah. Baik. Wan nadharusani, sudut pandang kedua, annahuma yasihu ta'alluquhuma bidzawat, sifat tadi sah jika dia digantungkan kepada zat. Wahia ab'adu anil af'al, ini lebih jauh daripada perbuatan, minas sifat, daripada sifat. Ya qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini masalah cinta kah? Yaitu Allah nanti akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah. Cuma terus apa setelah itu? Sementara Abu Bakar yang memang dicintai Allah dan cinta pada Allah, itu adalah apa? Memang karakternya bagus dan berusaha melebihi usaha para sahabat yang lain. Ma'ruf, Umar pun kalah usaha dibanding dengan Abu Bakar. Perjuangannya hebat sekali. Selalu mampu mendahului orang-orang lain di dalam amal soleh. Ada usaha. Wala yasuhu fi hadzal maudhi, tidak boleh di pembahasan ini atau di poin yang ini an yuqal, dikatakan innal murada hubbul af'ali faqat. Yang diinginkan dalam ayat tadi hanyalah yaitu Allah cinta pada perbuatan semata. Jelas ini terkait dengan zat, yaitu Allah cinta kepada zatnya dan mereka juga cinta pada zat Allah. Tadi dikatakan gitu kan? Mungkin itu boleh dikaitkan dengan zat. Fakadzalika la yuqalu fis sifat, seperti itu pula tidak dikatakan dalam sifat idza tawajjahal hubbu ilaiha, jika kecintaan diarahkan pada sifat, fi dzahir annal murad al af'al, yang dimaksudkan adalah perbuatan. Apakah yang diinginkan ini sedang membahas apa yang dibahas terlalu mendalam oleh orang-orang Mu'tazilah tentang masalah sifat dan fi'il?
Karena mereka mengingkari Allah punya sifat, tetapi Allah memang punya fi'il. Dan tidak boleh Allah mencintai dan tak boleh dicintai. Dan tidak boleh ada kecintaan antar zat makhluk dengan zat Allah, karena tidak ada kesesuaian. Karena kecintaan, kata orang-orang Mu'tazilah, hanya terbentuk dari munasabah. Sementara antara Al-Qadim dengan Al-Hadis, antara Allah dengan makhluk, tidak ada kesesuaian. Jadi kecintaan itu bukan sifat, tapi sekedar fi'il. Tapi ini, teori ini apa gunanya? Nggak ada gunanya. Baik. Karena tidak ada dari salaf yang sampai berdalam-dalam macam itu. Yang penting Allah mencintai perbuatan, amalkan perbuatan tadi. Allah mencintai para sahabat, kita cintai para sahabat. Ya itu aja, tidak perlu terlalu berdalam-dalam dari sisi teori. Kecuali kalau ada amalan, apa hasil amalannya? Hasil yang dengan itu kita beramal, itu yang penting. Baik. Mungkin di sini ingin membahas dari sisi itu, tapi praktek realnya tak tahu hasilnya apa juga. Dan ma'ruf, termasuk kritikan kepada Imam Syatibi adalah beliau agak terpengaruh di dalam ilmu kalam, tapi tidaklah separah yang lain-lain. Beliau ahlu sunnah secara umum dari kalangan Malikiyah, dan seperti ulama-ulama yang lain terpengaruh oleh sebagian guru Asy'ariyah. Makanya ada kritikan. Ya boleh jadi ini adalah masih ada sisa-sisa pembahasan yang tak perlu di dalam pembahasan usul fikih atau qawaid yang seperti ini. Kalau Hanabilah jarang membahas sampai seperti ini karena tak perlu, tidak diperlukan. Makanya Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Miftah dari Sa'adah mengatakan para salaf mereka mengatakan fikih itu hanya sesuatu yang di bawahnya ada amalan. Kalau tidak ada amalan, mereka mengatakan ini bukan fikih, tak perlu. Sementara Allah menyuruh untuk tafaqquh fiddin. Yang tidak menghasilkan amalan untuk apa? Tak perlu. Kita diciptakan untuk beramal. Makanya teori yang terlalu berdalam-dalam dan tidak ada buahnya dalam amalan, para salaf dan rata-rata Hanabilah berpaling dari itu. Karena prakteknya pentingnya apa? Tak penting sebenarnya. Setelah tahu ini dapat apa? Tak jelas juga. Wa idza sabata hada, jika ini sudah pasti, nggak apa kita baca aja sebagai wawasan ya rahmatullah. Fayasihu aidan, sah juga an yata'allaqal hubbu wal bughdu bil af'al. Rasa cinta dan kebencian itu boleh dikatakan terkait dengan fi'il. Tanpa perlu kita sudut pandang ilmu kalam, tanpa perlu. Jelas dalil menunjukkan Allah cinta amalan, Allah juga cinta pelakunya. Tak perlu pening. Kaqaulihi ta'ala la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulim. Ya ini kecintaan pada fi'il atau kebencian pada fi'il. Allah tidak menyukai sikap terang-terangan di dalam keburukan, yaitu terang-terangan berbuat buruk. Dari ucapan, kecuali orang yang dianiaya, orang yang dicaci, boleh dia balas mencaci. Sesuai kadarnya. Wa qaulihi, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, walakin karihallahum bi'asahum, tapi Allah membenci bangkitnya mereka, bangkitnya orang munafikun untuk ikut berperang. Menunjukkan perbuatan mungkin dicintai dan mungkin untuk dibenci. Iya, ini dohirnya kembali kepada syubhat para Mu'tazilah terkait dengan masalah ini. Dan memang Mu'tazilah membuat susah ilmu itu. Jadi bercabang yang tidak seberapa diperlukan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ilallah at-talaq. Perkara halal yang paling Allah benci adalah talak. Ini contoh yang sering disebut ya dalam fikih, tapi hatinya dhaif. Baik. Faidan, jika demikian al-hubbu wal bughdu mutlaqun, rasa cinta dan rasa benci itu boleh dilontarkan, diucapkan, diberlakukan fi dzawat was sifat wal af'al, pada zat, sifat dan fi'il. Terus apa keterkaitan dengan taklif syariat? Enggak ada hasil apa-apa sebenarnya. Ya, apa faedahnya terkait dengan taklif malayutok atau taklif mayutok? Enggak ada keterkaitan apa-apa sebenarnya. Tapi enggak apa, kita wawasan, kita baca aja. Ilahuna wallahu a'lam.